Yesus kau damai, hai Yesus kau dalam hatiku, hai Yesus kau sifat. Salam saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Kiranya mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar renungan pada hari ini, Sabtu 29 Juni 2024. Lebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 5. Saya akan bacakan buat kita semua. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus dimanapun Anda berada, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kita dikuasai oleh kasih Kristus. Kita sadar bahwa Yesus Kristus sudah mati untuk semua orang. Dia yang sudah mati, dia bangkit untuk kebaikan kita. Kerajaan Allah itu benar-benar benih-benih yang kita terima langsung dari Allah. Karena kerajaan Allah itu berhubungan dengan iman, keyakinan, kepercayaan kita terhadap kematian dan kebangkitannya. Benih itu adalah iman percaya kita bertumbuh tiap hari melalui pengalaman-pengalaman hidup kita tentunya. Dengan tabah menjalani semua peristiwa kehidupan kita yang bermacam ragam yang diperhadapkan dunia ini kepada kita. Semua kita jalani dengan iman kepada Bapa tentunya, yang dapat memenangkan kita. Seandainya kita tidak mengandalkan iman dalam setiap kehidupan kita, kita pasti kalah saudara. Tapi oleh karena iman dan pengharapan kita kepada Yesus Kristus atas kematiannya dan kebangkitannya, kita dapat diselamatkan. Dari perkembangan pertumbuhan iman kita yang besar seperti biji sesawi, diharapkan memiliki karakter yang moderat dalam berpikir, tidak bermegah untuk diri sendiri. Sebab pertumbuhan adalah anugerah Tuhan. Pertumbuhan iman kita itu adalah anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kekuatan kita, tidak. Tapi karena anugerah Tuhan. Perkembangan iman kita karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu saudara, marilah kita satukan hati pikiran kita semua, supaya kita mengubah mindset kita. Harus beriman dan percaya. Berani berubah, berani bercermin menjadi pemilik iman sejati yang lebih baik lagi tentunya. Kenapa? Karena hidup untuk Tuhan dalam tindakan nyata, dalam interaksi dengan sesama, dengan tidak menghakimi dan menjadi hakim kita di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus, Kau masih menemani kami, memberikan kami kesehatan, terlebih kepada Rasul-Rasul-Mu Tuhan. Pada ketika itu Kau berikan kekuatan ya Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kaulah perintahkan kami Tuhan, umat-Mu, supaya kami tetap ya Tuhan yakin dalam kehidupan kami yang nyata ya Tuhan, dalam kasih-Mu, anugerah-Mu selalu menyertai kami. Bapa, terima kasih atas perlindungan Tuhan, terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan Persekutuan Kudus memberkati kamu sekalian. Amin. Terima kasih saudara kami dimanapun Anda berada yang telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai Anda. Salam, sampai kita bertemu lagi.